Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkola Afif dengan NIM 431230100375 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tingkat pengangguran yang berada di DKI Jakarta. Tingkat pengangguran di DKI Jakarta mencerminkan dinamika khusus dari pusat kegiatan ekonomi dan perkotaan terbesar di Indonesia. Beberapa poin yang sering diperhatikan dalam analisisnya meliputi: yang pertama ada karakteristik tenaga kerja. Karakteristik tenaga kerja, DKI Jakarta menarik banyak tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga analisis melibatkan pemetaan karakteristik tenaga kerja tersebut, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Lalu yang kedua ada sektor ekonomi. Struktur ekonomi Jakarta yang beragam, termasuk sektor jasa, perdagangan, manufaktur, dan keuangan, memengaruhi tingkat pengangguran. Analisis mengidentifikasi sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan sektor-sektor yang mengalami penurunan lapangan kerja. Lalu yang ketiga ada pola pekerjaan. Analisis mencakup pola kerja seperti pekerjaan informal, kontrak, dan sektor formal. Pekerjaan informal seringkali memiliki hubungan dengan tingkat pengangguran karena ketidakpastian pekerjaan dan kurangnya jaminan sosial. Lalu yang keempat ada ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti transportasi dan fasilitas pendukung bisnis dapat memengaruhi pertumbuhan lapangan kerja di Jakarta. Analisis juga melihat bagaimana infrastruktur yang baik dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. Lalu yang kelima ada pengaruh urbanisasi. Sebagai pusat urbanisasi, Jakarta mengalami tekanan signifikan terhadap infrastruktur perumahan dan lapangan kerja. Analisis menggambarkan bagaimana urbanisasi memengaruhi tingkat pengangguran, terutama di kalangan penduduk muda yang berimigrasi ke kota. Lalu yang keenam ada pengangguran terdidik. Tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah juga menjadi fokus, mengingat Jakarta memiliki banyak institusi pendidikan dan tingkat persaingan yang tinggi di pasar kerja. Lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Analisis mencakup evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di DKI Jakarta dalam menangani tingkat pengangguran, seperti program pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penyebab tingkat pengangguran di DKI Jakarta. Faktor-faktor tersebut di sini saya akan membagi menjadi 7 faktor. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal dapat menyebabkan kurangnya pembukaan lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan atau negatif, perusahaan cenderung membatasi rekrutmen baru atau bahkan melakukan pemotongan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada kesesuaian keterampilan. Terkadang ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh penduduk Jakarta dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau pendidikan yang sesuai dengan tuntutan industri dan teknologi terkini. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan populasi yang cepat. Pertumbuhan populasi yang cepat dapat meningkatkan persaingan di pasar kerja, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang cukup, ini dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Lalu yang keempat ada masalah struktural. Masalah struktural dalam perekonomian, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, akses terbatas ke sumber daya, dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis, juga dapat berkontribusi pada tingkat pengangguran yang tinggi. Lalu yang kelima ada kurangnya investasi dan pengembangan sektor-sektor kunci. Kurangnya investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti industri kreatif,
teknologi informasi atau pariwisata dapat membatasi peluang kerja bagi penduduk Jakarta. Lalu yang keenam, ada biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup yang tinggi di Jakarta, termasuk biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, dapat membuatnya sulit bagi penduduk untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri, terutama bagi mereka yang baru memasuki pasar kerja. Lalu terakhir, ada ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Terkadang pendidikan yang diperoleh oleh individu tidak selaras dengan kebutuhan dan tuntutan pasar kerja. Ini bisa disebabkan oleh kurikulum pendidikan yang tidak memadai, kurangnya kesempatan untuk magang atau pelatihan praktis, atau kurangnya informasi tentang tren dan kebutuhan industri. Lalu di sini ada beberapa data terkait tingkat pengangguran di DKI Jakarta berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang pertama ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada Februari 2022, TPT di DKI Jakarta mencapai 6,85%, turun sedikit dari periode sebelumnya. Ini mencerminkan tingkat pencapaian dalam mengatasi pengangguran di wilayah tersebut. Lalu yang kedua, pengangguran berdasarkan usia. Data menunjukkan bahwa pengangguran muda usia 15-24 tahun memiliki tingkat yang lebih tinggi, yakni sekitar 17,3%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda di Jakarta. Lalu yang ketiga ada pola kerja dan sektor ekonomi. Sektor jasa, khususnya sektor pariwisata dan retail, memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja di Jakarta. Namun, sektor manufaktur mengalami penurunan yang sedikit memengaruhi tingkat pengangguran. Lalu yang keempat ada pengangguran terdidik. Lulusan perguruan tinggi di Jakarta memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, sekitar 5,2% dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan kesempatan kerja di kota ini. Lalu yang kelima ada kebijakan pemerintah. Program pelatihan keterampilan dan insentif untuk sektor usaha kecil dan menengah telah berdampak positif, terutama dalam menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.